Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di masa-masa yang seperti ini, Paskah itu tetap menjadi sukacita bagi kita. Sukacita yang tidak dapat digantikan atau tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun. Kenapa? Karena Yesus bangkit adalah satu kebenaran yang tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Yesus Allah yang hebat, Yesus Allah yang dahsyat sudah mengalahkan maut bagi kita semua. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita siapkan segenap keberadaan kita, dimanapun kita berada. Saya percaya ketika hati kita naik kepada Dia, Dia ada di setiap tempat di mana hati yang Dia rindukan, Dia temukan. Yaitu hati yang mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu ada di dalam kuasa dan rencana Allah kita. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sekali lagi katakan betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari kita tinggikan nama Dia. Betapa dahsyat Engkau. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami
mari kita sejenak kita meninggikan nama Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik bagi Dia. Dimanapun kita berada, saya tahu Dia mencari hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Dan saat ini kita akan menikmati ketika 2-3 orang bersepakat bersama-sama datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Dia ada bersama dengan kita. Saat ini, di sini Dia ada bersama dengan kami. Tetapi dimanapun engkau berada saudaraku, Allah ada bersama dengan engkau. Karena itu muliakan Tuhan. Yesus yang besar, Yesus yang ajaib, Yesus yang lebih dari segala-galanya. Dia rindukan pujian dari umatnya tetap naik di hadirat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau menolong setiap umat-Mu. Engkau menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Engkau ada mengawali setiap kami. Ada roh sukacita, ada roh puji-pujian. Ada Engkau di hadapan setiap kami. Ada kekudusan-Mu. Haleluya. Menjaga setiap kami. Terima kasih di dalam situasi apapun Engkau tidak tergoncangkan. Kuasa dan kasih-Mu boleh kami rasakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Setiap umat kami pegang Engkau yang
Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan Paskah. Bahwa kami mempunyai Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah bangkit, Allah yang sudah menang. Maka dari itu kami boleh bersama-sama bersyukur kepadamu. Kami juga menjadi umatmu, anak-anakmu yang sudah menang dari segala hal yang ada di dalam dunia ini. Kami boleh Tuhan bersama-sama menyerahkan ibadah kami ini. Dari permulaan sampai akhir, hamba-hambamu yang melayani, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu, anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Palmera maupun yang ada di Pademangan. Kami semua diberkati oleh Engkau. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah pemenang. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Segala sesuatu, kesulitan pasti datang. Karena firman Allah akan digenapi. Tetapi di dalam kesulitan ada jalan keluar oleh Yesus Kristus yang sudah menang atas segala-galanya. Oleh darah anak domba kita dimenangkan. Dan
selamat kita. Sebentar kita akan mendengarkan paduan suara haleluya dari GPDI Palmerah Timur. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagian terpenting yang tetap dapat membuat engkau dan saya bertahan di masa-masa yang sulit. Bukan perkataan manusia, bukan perkataan seseorang yang hebat yang bisa membuat engkau dan saya bertahan. Tetapi hanya firman Allah yang sanggup membuat kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Karya terbesar sudah diberikan, sudah dikerjakan oleh Yesus. Karena itu mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Mari ingat kembali. Mari kita ingat kembali. Seperti Petrus, dia ingat akan kasihnya kepada Yesus. Puji Tuhan, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kita tundukkan kepala dan tutup mata untuk berdoa. Kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan saat ini. Kami dapat bersama-sama lagi ada dalam ibadah kebangkitan Tuhan. Kebangkitan yang menandakan kemenangan-Mu dan kemenangan yang akan juga diberikan kepada kami orang yang percaya kepadamu. Dan kami percaya lewat ini, maka Tuhan berkat dan kuasa-Mu akan melimpah dalam hidup kami, menapaki jalan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan takut dan khawatir, karena Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang telah membuktikan kuasa-Mu lewat kebangkitan. Dan hati kami boleh memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan lagi firman-Mu bersama. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan disingkapkan, membangun iman kami, mengarahkan langkah kami, dan kami tahu lewat firman-Mu ada jawaban yang Tuhan berikan bagi kami. Ada terang yang mengarahkan setiap langkah kami, dan kami pun boleh berjalan dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari kebangkitan Tuhan. Satu hari yang penuh dengan kemenangan iman, satu hari yang penuh dengan sukacita yang sangat besar. Sekalipun situasi yang nyata kita hadapi hari-hari ini adalah situasi yang sulit, namun kita percaya dalam situasi yang sulit pun Tuhan bekerja di dalamnya. Kita tentu masih mengingat ketika murid-murid dalam situasi yang sulit pada waktu Yesus bangkit, karena mereka dikejar dan mereka ada di bawah tekanan. Namun beberapa kali Yesus menyatakan dirinya kepada mereka, dan dengan itulah mereka dibangunkan dan dihiburkan kembali untuk dapat merasakan sesungguhnya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka di tengah situasi yang sulit itu. Pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk kita menerima firman Tuhan pada hari kebangkitan ini. Firman Tuhan akan kita sama-sama melihatnya di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, saudara, pada saat kita bersama-sama membaca ayat-ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Markus di sini, maka kita mendapatkan pada hari kebangkitan Yesus itu ada wanita-wanita yang pergi ke kuburnya. Dan setelah mereka tiba di sana,
Di tengah jalan sebenarnya mereka telah berpikir, siapa yang akan menggulingkan batu yang menutup lubang kubur di mana Yesus ditaruh di sana. Dan itu adalah merupakan meterai dari orang Romawi. Bagaimana caranya? Itu juga nanti dijaga oleh tentara-tentara Romawi atau prajurit Romawi. Bagaimana caranya? Mereka telah menyiapkan rempah-rempah dalam pikiran mereka, bagaimana caranya mereka bisa masuk dan kemudian menaruh rempah-rempah itu di atas tubuh Yesus yang mati itu. Tetapi ketika mereka tiba di sana, alangkah terkejutnya mereka karena batu itu telah terguling dan tidak ada lagi prajurit Romawi di sana. Maka mereka berusaha untuk masuk. Mereka adalah termasuk orang-orang yang pertama kali menjumpai kubur Yesus setelah atau pada saat Yesus bangkit itu. Dan setelah mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan tubuh Yesus di sana. Tetapi sebaliknya, ada orang muda yang ditulis dalam suratan Markus di sini yang menjumpai mereka dengan pakaian yang terang, dengan pakaian yang bersinar. Dan ini adalah merupakan utusan Allah untuk menemui wanita-wanita yang datang untuk merempah-rempahi tubuh Yesus itu. Maka di sini kita melihat bahwa orang muda ini berkata kepadanya dan memberitahukan kepadanya, jangan takut engkau mencari Yesus, dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Jadi yang mendengar pertama kali kebangkitan Yesus itu adalah wanita-wanita ini. Tetapi kemudian utusan Tuhan ini berkata lebih jauh kepada wanita-wanita ini, pergilah dan sampaikanlah kepada murid-muridnya bahwa Tuhan menunggu mereka di Galilea. Jadi ada satu pesan dari utusan Tuhan ini kepada wanita-wanita ini, supaya mereka menyampaikan kabar kebangkitan Yesus itu kepada murid-muridnya. Murid-murid belum tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ini adalah merupakan satu berita yang luar biasa. Dan merupakan satu berita besar, berita yang dahsyat. Dan yang diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan berita ini, yang lebih dulu tahu berita ini dari utusan Tuhan tadi, adalah wanita-wanita ini. Dan kemudian wanita-wanita ini disuruh menyampaikan ini kepada murid-murid Yesus itu. Kita membaca ayat-ayat ini, kemudian memang mereka menyampaikannya kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka katakan, Yesus sudah bangkit. Kita pegang satu kebenaran di sini. Kabar tentang kebangkitan Yesus adalah kabar yang seharusnya didengar oleh setiap orang. Itulah sebabnya maka tadi utusan Tuhan berkata kepada wanita-wanita tadi, sampaikanlah kabar ini. Lalu selanjutnya kalau kita membaca ayat ini, maka Yesus melalui diri dari murid-muridnya menyampaikan kabar ini. Kabar kebangkitan ini. Jadi kabar kebangkitan Yesus ini penting. Mengapa kabar kebangkitan Yesus ini penting? Karena kebangkitan Yesus memberi kepastian tentang adanya keselamatan hidup yang kekal setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Seperti yang kita baca pada ayat yang ke-8 bagian B di sana. Bunyinya begini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Kebangkitan Yesus penting. Kenapa? Karena ada kepastian untuk keselamatan
hidup yang kekal setelah hidup di dunia ini selesai atau berakhir. Nah saudara, kita akan melihat apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam suratan di Korintus di sana akan lebih memperjelas pengertian kita tentang betapa pentingnya, betapa bergunanya kebangkitan Yesus itu. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26, bunyinya begini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah saudara, dari apa yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam suratan Korintus di sini, kita mendapatkan tentang kesungguhan dari Kristus Yesus yang bangkit itu. Karena pada waktu di mana Paulus sedang melayani, maka ada berita kalau kita membaca dalam kitab Injil di sana. Nah, saudara, kalau saudara baca di sana, orang-orang Farisi berusaha untuk menutup berita kebangkitan Yesus ini dengan memberikan uang supaya berita itu kemudian dibuat menjadi kacau, atau orang kan bilang yang benar yang mana ini, seperti itu. Nah saudara, kemudian Paulus menekankan ini. Dia yang pernah berjumpa dengan Yesus setelah Yesus naik ke sorga dalam kemuliaan menyatakan diri. Karena sebelum Paulus dia menjadi Saulus. Saulus adalah seorang penganiaya pengikut Kristus Yesus itu. Tetapi Yesus datang sendiri menemui dia. Jadi dia menulis suratan ini. Dia saksi mata dari seorang yang bukan murid Yesus sebelumnya. Bahkan dari seorang yang sangat membenci pengikut Yesus itu. Dan Yesus sudah naik ke sorga dan Yesus menyatakan diri kepadanya. Dia adalah saksi itu. Dan dia berkata di sini, dia menekankan ini. Dia meneguhkan jemaat di Korintus yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu dijelaskan, Kristus yang pertama akan menyusul yang kemudian. Siapa yang kemudian? Kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita yang mengikut Dia. Kita juga kelak akan dibangkitkan. Ada waktunya, ada gilirannya. Dan kalau sudah pada waktu itu tiba dan semua orang percaya telah dibangkitkan, maka maut telah ditundukkan di bawah kaki dari Kristus itu. Nah saudara, dengan demikian keselamatan hidup yang kekal menjadi suatu kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat ada dua hal yang penting berkaitan dengan kebangkitan Yesus ini. Atau ada dua berkat
yang besar dari kebangkitan Yesus ini. Saya ajak saudara kita melihat di dalam suratan Kolose di sana. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27. Bunyinya begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini berkat yang pertama, ini hal penting yang pertama. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Hidup dalam pengharapan sama hidup dalam keputusasaan sangat berbeda sekali. Hidup orang yang berpengharapan itu semangat dan bersukacita. Sekalipun dalam kehidupan ada masalah, ada tantangan, apalagi kita hari-hari ini menghadapi situasi yang sulit ini. Orang yang kerja tidak bisa bekerja, harus bekerja dari rumah. Itu yang bekerja di kantor. Dan kalau yang kerja yang lain bagaimana? Ada kesulitan dalam kehidupan ini. Itu baru tentang pekerjaan, belum lagi yang lain. Namun seperti yang kita baca di sini, jika ada pengharapan, maka pengharapan itu akan membangkitkan semangat dan sukacita dalam kita menjalani hidup ini. Kita tidak takut dengan apapun yang kita hadapi. Mari kita bersukacita di dalam Yesus. Mari kita bersemangat di dalam Dia. Untuk hidup di dalam kehendak-Nya, di dalam kebenaran-Nya. Ada nasihat yang lain dalam suratan Roma pasal yang ke-12 di sana. Ayat yang Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bunyinya begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini firman Tuhan. Kita diminta untuk bersukacita dalam pengharapan. Sukacita, miliki sukacita itu. Di sini katakan lagi, sabar dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya ini. Kalau dulu di masa bencana, di mana langit ditutup di Israel, maka Allah memelihara Nabi Elia 3,5 tahun itu. Dan juga Allah memelihara janda Sarfat. Ada cara Allah yang kita tidak tahu bagaimana cara Dia untuk menentukan cara itu, yang juga akan menolong kita yang memiliki pengharapan, yang mau bersabar dalam kesesakan, yang mau bertekun di dalam doa. Kita akan melihat pertolongan Tuhan itu. Saudara, pengharapan ini jangan hilang dari kehidupan kita. Ada satu contoh, mari coba kita melihat di dalam Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Roma 4 ayat 18 sampai 21 bunyinya demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham adalah contoh bagi kita tentang orang yang menaruh harap atau orang yang menaruh percaya kepada Tuhan. Percaya dan harap ini tidak bisa dilepaskan. Di dalam percaya ada pengharapan. Karena percaya belum sesuatu menjadi kenyataan, tentu itu menjadi sebuah pengharapan. Dalam pengharapan ada percaya
yakin bahwa nanti kelak itu akan terwujud. Nah, kalau kita melihat kisah Abraham yang ditulis dalam suratan Roma di sini, Allah berjanji untuk memberikan keturunan kepadanya. Dan waktu itu kita tahu umurnya sudah 99 tahun. Itu Abraham ribuan tahun yang lalu. Dengan apa yang dihadapinya, Allah yakinkan dia, seperti yang pernah kita dengar dalam berita firman Tuhan yang lalu. Engkau pasti akan mendapatkan keturunanmu itu. Dan secara kondisi manusia, menurut ilmu kedokteran, dia dan Sarah tidak mungkin akan mendapatkan seorang keturunan lagi. Tapi mari kita melihat, Abraham telah dengar firman Tuhan. Dia pasti akan mendapatkan keturunan. Dan ketika dia melihat dirinya, tubuhnya yang tidak mungkin untuk bisa mendapatkan keturunan, dia tidak mau pandang itu. Dia pegang janji firman Tuhan. Perhatikan di sini. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ini sikapnya Abraham. Kalau kita juga menghadapi situasi-situasi yang sulit sama seperti itu dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kita merasa bahwa kita sudah lemah nih. Gak ada lagi sesuatu yang dapat menolong kepada kita. Tetapi Allah kita tidak terbatas dalam cara untuk menyatakan mujizat bagi kita semuanya. Ini yang harus kita pegang. Kita melihat di sini Abraham ketika dia melihat kondisi dari fisiknya yang lemah itu, dia malah bangkitkan dirinya untuk memuliakan Tuhan, untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Di tempat kita masing-masing, kita bisa mengadakan waktu untuk berdoa dan menyembah Dia. Kita senangkan hati Tuhan. Mata Tuhan tidak pernah tertutup melihat apa yang kita perbuat baginya, sekalipun tidak bersama-sama dalam ibadah bersama-sama. Tetapi di tempat kita masing-masing, kita bisa memuliakan Dia. Kita mengadakan waktu untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Dan kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan itu. Tuhan akan membuka jalan bagi kita dan pertolongannya akan datang bagi kita semuanya. Saudara, pengharapan untuk hidup yang kekal dan juga iman untuk kehidupan sekarang ini, karena Tuhan mencari iman kita. Dalam iman ada pengharapan itu. Dan ketika iman dan pengharapan itu sungguh dihidupi dengan cara yang benar melalui kehidupan kita, maka itu akan mendatangkan kuasa Tuhan. Sama seperti kuasa Tuhan datang atas Abraham dan Sarah. Kuasa Tuhan itu akan datang juga atas kita untuk memberi jawaban bagi apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Itulah berkat yang pertama dari kebangkitan Yesus. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan untuk hidup yang kekal. Dan kemuliaan juga untuk dapat kita nyatakan kepada dunia ini. Karena gereja akan tampil untuk dapat menyatakan kemuliaan Allah bagi sesamanya. Tuhan akan membedakan orang yang percaya kepadanya dengan mereka yang di luar Tuhan. Kita akan melihat hal penting kedua atau berkat yang kedua. Saya ajak saudara, kita buka dalam suratan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8 bunyinya begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perhatikan ini, waktu Yesus sebelum mati, Dia mengadakan mujizat. Air sumur menjadi air anggur. Menyelamatkan suatu pesta pernikahan di negeri Kana. Roti 5 ketul, 2 ekor ikan yang kecil. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Yang sakit apapun sakitnya disembuhkan.
Dia memulihkan kehidupan banyak orang yang hancur hidupnya. Kita masih ingat di dalam Injil Yohanes 8, ada seorang wanita yang kedapatan sedang berzina. Dan dia didorong, dijatuhkan di depan Yesus. Hukuman pada waktu itu yang berlaku, orang yang berzina seperti ini, haruslah dia dirajam sampai mati. Tetapi Yesus pulihkan dia dan perumpamaan hidup baru di dalam dia. Banyak perbuatan Tuhan. Lewat perkataannya dia bisa merestorasi, membangun kembali kehidupan yang telah rusak, kehidupan yang telah hancur itu. Dan itulah yang Yesus kerjakan selagi dia melayani di muka bumi ini. Kemudian di akhir dari pelayanannya, dia ditangkap. Dia disalibkan dan dia mati. Kalau dia tetap mati, maka ayat ini tidak berlaku. Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Ayat ini hanya berlaku kalau Yesus tidak bangkit dulu, sekarang mana? Apalagi esok dan lusa. Tetapi setelah Yesus bangkit, maka ayat ini berlaku. Dulu dia bisa mengubah air menjadi air anggur. Dulu dia sembuhkan yang sakit. Dia beri makan yang lapar. Dia hentikan angin ribut. Dan dia kerjakan begitu banyak mujizat. Pertolongan bagi manusia yang membutuhkannya. Maka hari ini juga hal yang sama dapat kita alami masing-masing. Karena Yesus tidak berubah. Yesus Kristus adalah tetap sama. Dulu dia melakukan itu. Kuasanya, kasihnya, kemampuannya. Itu juga tetap sama hari ini, esok, dan yang akan datang. Berita tentang kebangkitan Yesus ini adalah satu berita sukacita dan pengharapan yang besar bagi kita. Di dalamnya menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kuasa dan tetap sama kuasanya. Tidak berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan kita takut, jangan kita khawatir dengan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dengan iman kita kepadanya, Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi kita. Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau sertai kita. Tentu kita perlu mengikuti, karena firman Tuhan banyak pengajaran di dalamnya. Kita perlu mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk kebaikan kita. Sebab ingatlah hal ini, bahwa firman Tuhan itu bukan untuk uji coba. Seperti misalnya yang kita tahu bersama, orang percaya minum racun dia tidak akan mati. Digigit ular berbisa dia tidak akan mati. Lalu kita coba untuk minum racun. Kita coba biarkan tangan kita atau kaki kita, tubuh kita digigit oleh ular berbisa. Maka resikonya kita tanggung sendiri. Ingat, iblis mencobai Yesus. Pada pencobaan yang kedua dia berkata, jatuhkan dirimu dari atas ke bawah. Yesus ditaruh di atas bubungan bait Allah. Sebab ada tertulis, iblis berkata kepadanya, malaikat-malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak akan terantuk ke bawah. Dan memang ada di kitab Mazmur hal itu. Tapi apa jawaban Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi bukan untuk uji coba. Kalau kita menghadapi situasi yang khusus, Allah akan bekerja sendiri dengan. Tapi kalau kita mencari masalah, maka kita sendiri yang akan menanggung resikonya. Mari kita hidup dengan benar. Mari kita pegang firman Tuhan secara seimbang. Dan kita mengikuti langkah-langkah yang Tuhan tunjukkan lewat ajaran firman-Nya. Maka Tuhan akan bertanggung jawab. Dan dia akan menyatakan kuasanya. Yesus tetap sama. Yesus akan pelihara kita. Yesus akan tolong kepada kita. Dia lakukan itu di waktu yang lalu. Dia juga akan lakukan ini pada masa kini bagi umat Tuhan
yang bersungguh-sungguh kepadanya. Saya ingin mengajak saudara untuk kita menaikkan satu pujian. Saya mengundang untuk singar, mari maju ke depan bersama-sama. Untuk kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa. Kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Singa dan pemain musik, mari maju ke depan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus bersamaku. Kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Naikkan sekali lagi pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup dalam Yesus. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dulu Dia melakukan mujizat.
Dulu dia mengerjakan banyak perkara yang ajaib untuk menolong manusia yang ada di waktu itu. Hal yang sama juga Tuhan dapat melakukannya bagi kita semua. Sementara kita bersama-sama merayakan dan mengadakan Paskah kebangkitan Tuhan di tempat kita masing-masing. Mari bangkitkan sukacita kita. Sekalipun kita melihat situasi yang sulit sama seperti Abraham, membangunkan imannya di dalam Tuhan. Karena iman, percaya dan pengharapan kita kepadanya tidak pernah sia-sia. Kita naikkan pujian ini sebagai satu keyakinan iman kita di dalam Dia. Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dan Allah yang akan memberkati keberadaan kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari kita angkat tangan ke atas, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, Shaddai. Kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun situasi, kondisi yang kami alami hari-hari ini mengharuskan kami untuk kami tinggal di tempat kami masing-masing. Namun dalam firman-Mu kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang berkemenangan, Allah yang sudah bangkit, dan kuasa-Mu tidak berubah dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mata-Mu tidak pernah tertutup melihat keberadaan kami. Kami angkat hati kami untuk memuliakan Tuhan. Biar Engkau senantiasa melimpahkan kasih-Mu atas kehidupan kami. Umat yang percaya kepada-Mu, Tuhan memberkati semua kami. Dan Tuhan pelihara dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kami tetap dapat menikmati hidup yang baik di tempat kami masing-masing. Karena Engkaulah Tuhan yang setia untuk bersama dengan kami. Kuatkan dan bangunkan iman yang lemah dari umat-Mu. Mereka boleh tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa iman dan pengharapan kami tidak kosong. Iman pengharapan itu mendatangkan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk situasi yang kami hadapi secara keseluruhan umat manusia yang ada. Tuhan kiranya memberikan anugerah-Mu. Lagi kami berdoa Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Nyatakanlah apa yang harus kami perbaiki dari hidup kami. Supaya Engkau dapat menyatakan kuasa-Mu. Biar virus corona yang ada dapat disingkirkan. Dan kami dapat menjalani hidup kami beraktivitas. Dan juga dapat memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi jemaat-Mu, hamba berdoa bagi jemaat yang ada di Palmerah dan di Pademangan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terus kebaikan boleh menjadi bagian pengalaman kami. Untuk Jakarta Raya
dan umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ada di kota ini. Biar Engkau juga melindungi kami semua. Dan kami boleh bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Lebih jauh lewat firman-Mu membuka mata hati kami. Mengerti lebih dalam kami mempraktekkan firman-Mu hari demi hari yang kami lalui. Dan kami boleh bersuka cita dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Suryana. Saya percaya dimanapun kita berada dan siapapun yang membuka hati untuk mendengarkan firman Allah, kita semua diberkati, amin. Puji Tuhan. Nah, seperti kita ada di rumah Tuhan, maka demikian juga kita laksanakan di rumah. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita akan naikkan pujian, hidup selamanya. Walaupun di rumah mungkin 2 orang, di rumah mungkin 8 orang, seberapapun kita, atau mungkin ada anak kos yang cuma sendiri. Mari nyanyi lagu ini bersama dengan saya dan kita akan berikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Oh haleluya, Yesusku hiduplah. Puji Tuhan. Yesus adalah Allah yang baik dan apa yang kita buat bagi Dia tidak pernah Dia berhutang kepada anak-anaknya. Amin. Ya, saya mau memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau persembahan sudah diberikan, maka di sini transfer saja, jangan datang ke gereja, ya. Transfer ke rekening ini. Untuk Palmerah, perhatikan ya, setelah ditransfer dengan kasih tanda 19. Misalnya saya memberikan persembahan 50.000, maka saya transfer 50.019 rupiah. Itu taruh di transfer account Palmerah Timur. Dan untuk jemaat yang terkasih di Pademangan 2, saudara juga punya ya, transfer ke nomor rekening Pademangan dengan kode 1. Kalau Palmerah 19, saudara 1, jangan lupa ya. Lalu seperti tadi juga 50.000, maka 50.000 1 ke nomor account ini. Jangan lupa tuh, oke? Tuhan Yesus memberkati. Lalu di dalam masa seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara jemaat Palmerah dan Pademangan, ayo kita dengar-dengaran dengan pemerintah yang ada. Stay at home, ya, jangan kemana-mana kalau nggak penting banget, ya. Terutama mulai hari ini, mulai hari Jumat maksud saya, Jumat yang lalu sudah ditetapkan payung hukum untuk semua yang ada. Jadi perhatikan dengan baik, ya, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus memilih apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi jangan keluar rumah kalau tidak perlu, ya. Tetap saja ada di dalam rumah. Perhatikan kebersihan, tapi terutama Yesus Allah kita yang hidup pasti menjaga kita. Nah, di kebaktian Paskah ini ada sesuatu yang luar biasa buat kita, ya. Jangan sedih karena sukacita Paskah tetap ada buat jemaat Palmerah dan Pademangan. Apa itu? Saya mau mengundang 2 pemudi yang luar biasa. Mari silakan Saudari Tita dan Saudari Anggi. Secara cepat, ayo. Oke, terima kasih Tante Seli untuk waktunya dan sebelum kita mulai Anggi ya, kita mau ngucapin apa Gi? 1, 2, 3.
Puji Tuhan, selamat Paskah untuk seluruh jemaat GPDI Palmerah Timur. Dan GPDI Pademangan 2. Saya Tita. Saya Anggi. Saat ini kita mau terus membagikan sukacita Paskah untuk kita semua. Betul. Jadi Anggi, walaupun akhir-akhir ini gitu ya keadaannya di luar sana sedang tidak baik dan sehingga pada saat hari ini kita tidak bisa gitu hadir sama-sama di dalam gereja untuk Benar beribadah. Tapi kami yakin gitu itu semua tidak mengurangi sukacita seluruh jemaat yang ada untuk sama-sama beribadah ya Gi ya. Ya, benar. Nah, saat ini karena biasanya kalau setiap Paskah kita mendapatkan telur Paskah. Betul. Nah, karena tahun ini ada social distancing, jadi kita nggak bisa datang ke gereja, nggak bisa beribadah di gereja. Jadi hari ini Bapak Ibu gak usah khawatir karena tahun ini kita akan tetap mendapatkan telur Paskah. Benar Tapi gimana banget. sih caranya? Gimana caranya Tita? Caranya gampang banget. Jadi ini kan udah tahun 2020 ya. Jadi banyak teknologi yang bisa kita manfaatkan. Jadi nanti Betul sekali. akan muncul gitu telur-telur Paskah di layar HP atau layar laptop, komputer Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Nanti akan muncul telur-telur Paskah yang telah kami siapkan. Nanti akan muncul 8 telur Paskah. Lalu gimana lagi caranya? Apa cuman sampai situ? Enggak, tentunya enggak. Jadi kalian semua seluruh anggota keluarga misalkan di rumahnya itu ada anggota keluarganya berjumlah 4 anggota keluarga. Berarti kalian masing-masing berhitung 1, 2, 3, 4 ataupun ada Sampai 5. 4 ya? Iya, ataupun ada 5, ada 6, 7, 8. Tapi karena di sini kita menyiapkan hanya 8 telur Paskah. Iya, Jadi 8 gimana telur dong Paskah. kalau misalkan keluarganya itu banyak, kalau misalkan keluarganya itu lebih dari 8 orang, misalkan ada 12 orang atau 10 orang, berarti kita Gimana tuh berhitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balik lagi ke 1, 1, 2, 3, 4, ya sampai seterusnya sampai habis ya. Iya, benar. Gitu. Gampang banget sih Gi. Semoga yang di rumah, keluarga-keluarga yang di rumah paham ya, ngerti ya. Gitu. Kalau gitu, kalau misalkan udah paham kita mulai aja kali ya. Bener, tanpa berlama-lama lagi Benar. kita mau memunculkan telur Telur Paskah. Paskah yang Oh ya Anggi, di dalam telur Paskah itu terdapat ayat-ayat. Benar. Gitu. Ayat itu akan menjadi ayat Paskah di tahun 2020. 2020. Kita munculkan ayat Paskah yang pertama. Tunjukkan pesonamu, mana ayat Paskahnya? Ini dia. Coba kita lihat. Ini. Kita lihat ayatnya apa? Iya, ini ayat Paskah yang pertama. Jadi untuk anggota keluarga yang sudah berhitung dan mendapatkan nomor 1, Nomor 1 itu ya. ayatnya. Tadi boleh di screenshot dulu, boleh di pause dulu, atau Boleh mau di- difoto iya, dulu boleh boleh. difoto. Benar, sekarang kita mau lanjut ke telur Telur Paskah Paskah yang yang kedua. Kita lihat Tunjukkan pesanamu. Ini kita lihat. Kita tunggu menetas ya telur ya. Ini dia telur Paskah yang kedua ayatnya. Boleh di skip, boleh di pause Dicatat. videonya, boleh. Sudah? Oke, puji Lanjut Tuhan. aja ya. Kita langsung lanjut ke telur Paskah yang ketiga. Tunjukkan Pesanamu. Pesonamu. Ini dia telur Paskah yang ketiga. Berarti tadi untuk anggota keluarga yang mendapatkan nomor urut 3 ya. Iya, benar. Ini dia, puji Tuhan. Silakan dicatat, di screenshot boleh. Betul. Lanjut. Kita lanjut ke telur Paskah yang keempat. Tunjukkan pesonamu. Oke, ini telur Paskah yang keempat. Anggota keluarga yang mendapatkan nomor urut 4. Ini dia ayatnya. Oke, Sudah? puji Tuhan. Kalau Kita sudah kita ya lanjut lagi. ke telur Paskah yang ke 5. Tunjukkan Pesonamu. Ini dia telur Paskah yang kelima. Iya, ini dia ayatnya. Puji Tuhan. puji Kita lanjut lagi ke telur Paskah yang ke-6. Telur Paskah yang ke-6, tunjukkan pesonamu. Kita lihat. Jadi ini untuk anggota keluarga yang mendapat urutan nomor 6. Ini dia ayatnya. Ya.
Oke. Puji Tuhan. Sekarang kita lanjut Lanjut lagi terus ya, ya. ke telur Paskah yang ke Ketujuh. 7. Telur Paskah ke-7. Tunjukkan pesonanya. Iya, ini dia. Ini untuk anggota keluarga yang mendapat nomor urut 7. Puji Tuhan. Ya, ini dia ayatnya. Baik. Dan sekarang kita mau menuju Telur yang terakhir yang ya. terakhir, telur Yang Paskah yang ke-8. Tunjukkan. Pesonamu yang terakhir. Kita lihat apakah ayatnya. Ya, ini dia ayatnya. Ini untuk yang terakhir yang mendapatkan nomor urut 8. Baik, puji Tuhan. 8 telur sudah ditampilkan semua. Betul. Biarlah setiap ayat-ayat yang Bapak Ya. Ibu dapatkan, seluruh jemaat dapatkan, dapat menguatkan, dapat memberkati Bapak Ibu semuanya, juga kita semua yang ada di sini. Ya puji Tuhan. Dan sekali lagi tetap sehat, tetap di rumah aja, Ya. nggak usah kemana-mana. Kita taatin aturan pemerintah dan yang paling penting kita harus tetap berdoa agar setiap Betul. pandemi-pandemi yang boleh saat ini masih terjadi cepat berlalu ya Anggi, biar kita juga bisa cepat kembali beraktivitas maupun kembali beribadah di tempat ini. Dan terakhir tidak lupa kami juga mau mengucapkan sekali lagi selamat Selamat Paskah Paskah. untuk seluruh jemaat yang ada. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata di suasana seperti ini tetap dapat telur Paskah. Walaupun Paskahnya lewat gambar ya, tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu sekalian, rebus aja di rumah masing-masing, makan masing-masing. Dan jangan lupa seperti Jumat lalu sudah diumumkan, bagi keluarga yang menghias telur, videokan mulai dari proses sampai sudah jadi. Dan kirimkan ke sekretariat gereja, khusus untuk GPD Palmerah Timur, kirimkan ke sekretariat gereja atau nomor HP Ibu Nani ya, yang ada di bawah sini. Oke? Iya. Itu saja pengumuman, kita akan bertemu kembali dalam ibadah online sampai waktu yang akan ditetapkan nanti kita sudah boleh beribadah di rumah Tuhan. Jangan putus asa, tetap semangat, ada Yesus bagi kita dan dialah yang layak terima kemuliaan. Mari kita sama-sama berdiri bersama-sama, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dan nanti dengan hormat Bapak Pendeta Yahya akan menutup ibadah ini. Haleluya. Dengan hormat Bapak Pendeta Yahya akan Terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah hari kebangkitan ini.
Kami dapat sungguh bersama-sama dibangunkan kembali iman kami. Dan menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup yang tidak akan membiarkan kami. Biar iman kami senantiasa tinggal dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lewati masalah demi masalah kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kami. Engkau ada selalu bersama dengan kami menjalani hidup kami. Firman-Mu katakan sekalipun ada dalam lembah bayang maut, tongkat dan gadamu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu Palmera dan Pademangan. Kami semua dan kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan tolonglah bangsa kami, supaya seluruh bangsa ini juga boleh mengenal dan percaya kepadamu. Berdoa untuk pemerintah kami beri hikmat bijaksana, mampukan mereka untuk dapat mengatasi situasi yang ada, bekerja sama dengan tim medis untuk dapat Tuhan akhirnya hal ini dapat diatasi, ditanggulangi dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tilik umat-umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang bekerja sebagai supir, mereka yang bekerja sebagai karyawan dan sekarang mereka harus tinggal di rumah mereka. Yang bekerja sebagai pengusaha, pedagang. Oh Tuhan, Engkau limpahkan kasih-Mu. Dan Engkau memelihara setiap umat-Mu. Dan Engkau menyatakan kasih sayang-Mu bagi mereka semua. Sampai wabah ini berlalu. Dan kami dapat bersama-sama lagi berkumpul. Memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan-Mu dan sertai dalam perjalanan hidup kami. Kami akan akhiri ibadah Paskah kebangkitan Tuhan ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Diambillah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dan memberikan penghiburan kekuatan bagi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Memberkati. Puji Tuhan.